dekat dan mengenal Tuhan merupakan kebutuhan penting dan keinginan setiap orang percaya. Dan apa yang akan dialami oleh seseorang yang dekat dan mengenal Tuhan? Tentunya akan merasakan pemeliharaan Tuhan yang terus-menerus dan topangan tangan Tuhan jika terjatuh. Daud sudah mengalami bagaimana tangan Tuhan menopangnya sehingga dia dapat berkata, Tuhan itu penopang bagi yang jatuh dan penegak bagi orang yang tertunduk. Untuk itu, marilah kita semua berhimpun untuk menghadap Tuhan dan memuji namanya. Dari Kidung Jemaat nomor 15, bait 1 dan kedua, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemuda benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja besar mengatasi segala ilah. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita awali dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita kiranya menyertai saudara. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus Putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita mendasarkan akan pengakuan dosa kita melalui firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan
bertekunlah dalam doa. Dalam kenyataan kehidupan yang kita jalani sehari-hari, kadang kita merasa tidak bersukacita, sering mengeluh, sering membanding-bandingkan kehidupan dengan orang lain, lupa mengucap syukur, dan tidak tahan dalam kesesakan, dan juga tidak bertekun dalam doa. Untuk itu mari kita datang kepada Allah untuk mengakui segala kelemahan dan dosa kita. Di dalam doa secara pribadi kita akan mengaku di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Inilah pengakuan kami ya Tuhan, dan kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih dan rahmat, dan pengampunan-Mu nyata atas kehidupan kami untuk memperbaharui hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Yesus, di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa berlaku dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pengampunan dosa telah diberikan, dan marilah kita bersama menerima berita anugerah yang diambil dari kitab Mazmur 34 ayat yang ke-17. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Dan marilah kita jalani kehidupan kita yang baru seturut dengan petunjuk yang Tuhan berikan di dalam petunjuk hidup baru bagi kita, yang diambil dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 17 sampai 18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah berita anugerah
dan petunjuk hidup baru dari Allah. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Dia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah sebelum kita bersama mendengar bagian firman Tuhan, kita akan memohon hikmat-Nya di dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan, di tengah berbagai pergumulan kehidupan kami, Engkau memperkenankan kami saat ini untuk kami kembali mempergumulkan bagian firman-Mu. Biarlah bagian firman-Mu yang akan kami renungkan saat ini sungguh-sungguh boleh mendasari akan kehidupan kami untuk kami semakin mengarahkan hati dan kehidupan kami kepadamu saja. Kiranya hikmat yang daripada Engkau memenuhi hati dan pikiran kami untuk kami mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Sabda yang sejati, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan bagian firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal 145. Mazmur pasal 145 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menanti-nantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya dan setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong
dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, sungguh berbahagia sekalipun hanya melalui media sosial dan virtual saat ini kita boleh kembali saling menyapa, saling bertemu di dalam rangka tukar pelayan firman hari ulang tahun yang ke-91 Sinode GKJ. Segala sesuatu telah dirancangkan yang terbaik. Saya bisa datang ke GKJ Ebenezer, kembali menyapa Bapak, Ibu, Saudara. Tentunya rasa kangen itu sudah ada. Setelah sekian lama waktunya tidak berjumpa. Masih ingat dengan saya ya, Bapak, Ibu, Saudara? Berapa tahun yang lalu saya pernah melayani di GKJ Ebenezer ketika saya sedang stase. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, namun kondisi pandemi yang saat ini masih kita rasakan bersama mengharuskan saya menyapa Bapak, Ibu, Saudara jemaat GKJ Ebenezer melalui virtual. Dan kiranya ini juga tidak mengurangi akan kehangatan pertemuan ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi belum berlalu. Kita masih harus berhadapan dengan banyak kemungkinan yang terjadi di tengah pandemi yang masih ada di bumi Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia. Ketika beberapa waktu yang lalu sudah agak tenang, kita sudah memulai aktivitas rutin kita dengan baik, dengan lancar, dengan tenang. Namun tiba-tiba muncul varian baru, Omikron, yang kemudian semakin naik kasus-kasusnya. Nah, tentunya ini membuat kita kembali harus menahan diri. Menahan diri dari berbagai keinginan kita untuk kembali ke kehidupan yang normal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu pergumulan-pergumulan dan beban kehidupan ini tidak hanya dirasakan oleh Bapak, Ibu, Saudara di kota-kota besar saja, tetapi juga dirasakan oleh kita semua. Dimanapun kita berada, kita memohon kepada Tuhan agar pandemi ini segera berlalu. Kondisi yang berat ini segera usai. Kita bisa menjalani kehidupan dengan baik, dengan penuh kenyamanan, dengan penuh kedamaian. Namun ketika beban
pergumulan kehidupan ini masih harus terus kita lalui. Masih harus terus kita tanggung. Bapak, Ibu, Saudara, apakah Tuhan membiarkan itu terjadi? Apakah Tuhan tidak mendengarkan dan menjawab doa kita? Apakah Tuhan jauh meninggalkan kita sendiri di kehidupan dunia yang berat ini? Kalau kita kembali membaca di bagian firman Tuhan, di dalam ayat yang ke-17 ditegaskan mengenai sifat Tuhan dalam hal keadilan dan kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan tidak jauh. Tuhan bukan Tuhan yang tidak bisa dijangkau, melainkan Tuhan selalu dekat. Dalam kata lain, kita menyebutkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang imanen, Tuhan yang Immanuel, yang bersama-sama dengan kita manusia, bersama-sama dengan orang yang dengan setia berseru kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu mendengar. Tuhan tidak tidur. Tuhan mendengarkan permohonan setiap orang yang dengan tekun dan sabar berseru kepadanya. Orang yang dengan tekun dan sabar berdoa. Seringkali Bapak, Ibu, Saudara, kita sebagai manusia tidak sabar. Ketika kita menghadapi pergumulan, ketika memohon kepada Tuhan, setelah 1 kali, 2 kali, 3 kali kita berdoa, kondisinya masih sama saja, akhirnya kita menyerah. Lupakan saja doa itu, lupakan saja pergumulan itu. Kita tidak tekun, kita tidak sabar dengan permohonan kita. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan hidup dan kita merasa sendiri, kita merasa bahwa Tuhan itu jauh meninggalkan kita, yang perlu kita tanyakan, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Seberapa sering kita menyapa Allah sebagai Raja yang Maha Kuasa, yang senantiasa menopang hidup kita, yang patut menerima hormat dan sembah? Atau kita hanya memperlakukan Tuhan Allah hanya sebagai sahabat yang kita harapkan memaklumi segala kekurangan kita. Sebagai sahabat yang kita minta untuk datang di tengah pergumulan kita saja, untuk mendengarkan kita saja. Bapak, Ibu, Saudara, kehidupan yang rutin melarutkan kita pada satu rutinitas dan juga konsep kita, hingga terkadang kita tidak sadar bahwa semua itu tidak akan terjadi tanpa campur tangan Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara, saat ini Daud mengajarkan kepada kita agar senantiasa membangun hubungan yang harmonis, yang penuh kasih dan mesra.
Ibarat ketika seorang sedang pacaran dan masa pacaran itu masih baru, ibarat bahwa hidup ini milik berdua. Sebesar apapun tantangan dan rintangan, dengan penuh sukacita dihadapi berdua. Pokoknya aku bersama-sama dengan kamu. Namun ketika waktu terus berjalan, kadang keharmonisan itu berubah. Kemesraan, kehangatan semakin luntur. Kalau dulu rajin menanyakan sudah makan atau belum, sekarang boro-boro menanyakan. Ketika ditanya pun malas menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh pasangan. Merasa itu sebagai gangguan. Tuhan menghendaki hubungan kita dengannya senantiasa hangat dan mesra. Sehingga melalui keharmonisan tersebut akan menjadi kekuatan dan penopang dikala kita menghadapi pergumulan hidup. Seperti halnya Daud yang senantiasa menghayati dan merasakan akan kasih setia Tuhan. Dan Daud merasakan bahwa Tuhan senantiasa menopang hidupnya. Milikilah hubungan yang mesra dengan Tuhan. Doa menjadi jembatan dalam kita berkomunikasi dan membangun kemesraan dengan Tuhan. Selamat bergumul dan terus menyerahkan kehidupan kita seutuhnya di dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan terus senantiasa bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati. Mari kita masuk di dalam saat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita akan bersama tunduk di dalam doa syafaat. Allah yang penuh kasih, saat ini kami datang di dalam kelemahan kami dan keterbatasan kami. Kami mohon akan lawatan-Mu dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Terkhusus kami saat ini berdoa untuk saudara-saudara kami yang terganggu kesehatannya, baik yang saat ini dirawat di rumah sakit ataupun dalam perawatan di rumah, dalam proses pemulihan. Kami menyerahkan seutuhnya di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kiranya saudara-saudara kami ini pulih kembali kekuatan kesehatannya untuk kembali melakukan akan segala tugas tanggung jawab kehidupannya dengan baik. Kami menyerahkan kan orang tua kami, Ibu Kusnandia Bejo Prawoto, Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sri Kasilah Sunarto, Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, Ibu Sukarti, Ibu Sih Murwani Rahayu Budi Sukamto, Ibu Puji Astuti Sutono, Bapak Sutono, Bapak Esparmun, Saudara Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Laras Tiati, Ibu Naomi Iska, Bapak Sabto Raharjo Tarmuji, Ananda Natania Widan, putra putri dari Bapak Andreas Pranowo, Ananda Elizabeth, putri dari Ibu Estiningsih Langkir, Bapak Jo Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Ibu Amirah Jumadiono, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Ibu Sukarni, Ibu Sri Suyatni, Bapak Iman Santoso Adisarjono, Bapak Widi Leksono, Bapak Widananto, Ibu Deborah Susilowati Sukadis, Ibu Ruswati, Ibu Deliana Estoping, Bapak Mujiono, Bapak Suseno Widyonarko, Bapak Parti Susanto, Bapak Agus Puji Raharjo, Bapak Suseno Widyonarko dan Ibu Diaken Kristina Iswari, Ibu Tri Puji Astuti dan Saudari Teresia Gabriela, Penatua Ernita Pujiandani, Bapak Stephen Delhaye, Saudara Samuel John Rudolph Delhaye, dan Saudara Daniel John Rudolph Delhaye. Kiranya Engkau memberkati akan saudara-saudara kami ini. Demikian juga dan keluarga dari jemaat yang berada di luar kota, Saudara Joko Sulistiono,
adik dari Ibu Sukendis di Solo, Ibu In Paulus di Yogyakarta, bude dari Ibu Brigita, Ibu Raminten, Ibu dari Bapak Simon di Kebumen, Bapak Kalam, Ayah Ibu Wilis di Kediri, dan juga Ibu Endah Hayuni Wulandari, Ibu dari Ibu Prila di rumah. Kiranya Engkau memberkati akan saudara-saudara kami ini pula Tuhan, sehingga meskipun mereka jauh dari keluarga Jakarta, namun Engkau akan terus senantiasa menopang kehidupannya, sehingga di tengah kebersamaan dengan keluarga di daerahnya masing-masing, saudara-saudara kami ini mengalami pemulihan yang daripada Engkau. Kami juga menyerahkan untuk jemaat-jemaat yang saat ini tengah mencari pekerjaan, kiranya Engkau juga memberikan kesabaran, ketekunan, sehingga mereka boleh terus senantiasa berpengharapan kepadamu bahwa akan mendapatkan pekerjaan seturut dengan kemampuan mereka, dengan talenta yang mereka miliki. Demikian pula Tuhan, bagi yang tengah menantikan teman hidup, Engkau pun juga akan terus senantiasa menopang kehidupannya. Biarkan Tuhan, mereka boleh berserah penuh di dalam tangan kuasa-Mu, dan terus senantiasa teguh di dalam imannya, sehingga di dalam menantikan teman hidup yang telah Engkau persiapkan dengan hati yang penuh dengan kesabaran. Demikian pula Tuhan, bagi keluarga-keluarga yang juga tengah menantikan buah hati mereka, kiranya Engkau pun juga senantiasa meneguhkan, kiranya Engkau mendengar akan segala pergumulan permohonannya ya Tuhan, sehingga apa yang menjadi harapan mereka dengan hadirnya sang buah hati di tengah keluarga mereka, kiranya boleh terwujud, sehingga kehidupan keluarga-keluarga ini semakin memuliakan Engkau. Demikian pula kami juga berdoa bagi jemaat yang mengalami pergumulan, sehingga mereka menjauh dari persekutuan-persekutuan yang ada. Tuhan, kiranya Engkau meneguhkan kembali akan iman dan semangatnya, sehingga mereka boleh terus memiliki pengharapan di dalam Engkau, dan mereka juga boleh membangun akan iman mereka melalui kebersamaan di dalam persekutuan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan akan kehidupan mereka jatuh di dalam pergumulan. Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka dalam keterpurukan. Tapi kami percaya Engkau akan terus senantiasa menopang kehidupan mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan akan proses perizinan dan pembangunan GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah, GKJ Yeremia wilayah Sawangan, yang saat ini masih terus senantiasa bergumul. Kiranya Engkau memberkati melalui setiap pribadi ataupun juga tangan-tangan yang terus berupaya di dalam mendapatkan perizinan, sehingga tempat kudus-Mu boleh dibangun dan kami pun juga boleh beribadah dengan penuh damai dan sukacita. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu akan lembaga-lembaga yang berwenang, sehingga dengan bijak untuk mengambil keputusan-keputusan terkait dengan perizinan dan juga pembangunan gereja-gereja tersebut. Demikian pula Tuhan, kami juga menyerahkan untuk para misionaris di dalam pekabaran Injil dan perdamaian bangsa dan negara Indonesia serta dunia. Kiranya Engkau menolong, Engkau menyertai akan kehidupan mereka, sehingga apa yang menjadi misi visi mereka
yaitu menghadirkan kerajaan Allah dan juga menyebarkan akan berita kebenaran, boleh terwujud. Dan setiap orang boleh mendengar dan kemudian percaya kepadamu. Tuhan, kami juga berdoa untuk para korban COVID-19, untuk para medis, dan juga untuk para peneliti obat COVID-19, agar mereka boleh terus senantiasa di dalam pertolongan-Mu, sehingga para korban ini boleh kembali bangkit dan menjalani kehidupan dengan baik. Dan bahkan Tuhan, untuk para relawan juga Engkau terus senantiasa menguatkan, sehingga mereka boleh melayani akan para korban COVID-19 ini dengan baik, dengan penuh sukacita. Dan apa yang mereka lakukan Tuhan, senantiasa hanyalah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Tuhan, kami menyerahkan akan kehidupan kami, menyerahkan akan gereja-Mu, Gereja Kristen Jawa, yang saat ini Tuhan yang memasuki di usia yang ke-91 tahun. Yalah Tuhan, Engkau sendiri yang akan terus senantiasa menopang gereja-Mu ini. Engkau sendiri yang akan terus senantiasa menolong, memberkati dan menuntun, sehingga Gereja Kristen Jawa boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu dan menjadi garam serta terang di tengah kehidupan dunia ini. Tuhan, berkati dalam pelaksanaan tukar pelayan firman, kiranya apa yang masih kami rencanakan boleh berjalan dengan baik. Diserahkan akan pendeta Adel yang akan melayani di GKJ Banyumas besok pada tanggal 13. Kiranya Engkau memberkati dan kesehatannya. Engkau akan memberikan hikmat sehingga boleh melayani dan boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu di GKJ Banyumas. Berkati pula Tuhan dan gereja-Mu di Ebenezer, sehingga gereja-Mu boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau dan boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitarnya. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari akan segala dosa dan kurangan kami. Kami mohon ampun di hadapan-Mu, dan kami menyerahkan doa yang jauh dari sempurna ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita ungkapkan syukur kita atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita melalui persembahan yang akan kita berikan. Tata cara kita dalam memberikan persembahan dapat melalui transfer bank yang bisa dilihat di layar Bapak Ibu Saudara sekalian, atau bisa juga menghubungi majelis wilayah masing-masing, atau dapat juga disampaikan di gereja melalui kepala kantor. Nas pembimbing dalam kita memberikan persembahan terambil dari kitab Imamat 19 ayat ke-5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Kita berikan persembahan dengan bersama memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 146, baitnya yang pertama, bawa persembahanmu. Bawa bersama
persembahan-Mu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahan-Mu, tanda sukacitamu, bawa persembahan-Mu, ucaplah syukur. Bapak Ibu Saudara, mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Bapa. Oleh karena kasih karunia dan berkat-Mu yang boleh kami terima hingga saat ini. Kami percaya semua berkat yang kami nikmati adalah kemurahan Tuhan bagi hidup kami. Oleh karena itu, sebagai bukti ungkapan rasa syukur kami kepadamu ya Bapa, kami memberikan persembahan berupa sebagian dari penghasilan kami dalam bekerja. Ya Bapa, kuduskanlah dan terimalah persembahan kami, agar boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Semua ini kami mohon di dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Nyatakanlah kasih kepada semua orang melalui kata-kata, pikiran, dan perbuatan. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Undurlah dan kembalilah ke kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan terimalah akan berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Dengan padamnya lilin ibadah ini, marilah kita kembali ke kehidupan kita masing-masing. Dengan kita terus senantiasa percaya bahwa Tuhan akan menopang kehidupan kita.